Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang manajemen file 2. Pengelolaan ruang kosong. Dalam sistem operasi, saat file dihapus atau tidak digunakan lagi, ruang penyimpanan akan menjadi kosong. Agar ruang kosong ini bisa digunakan kembali secara efisien, sistem operasi mencatatnya menggunakan beberapa teknik pencatatan ruang kosong, yaitu teknik pencatatan ruang kosong ada 3. Yang pertama ada teknik bit vektor. Pengertiannya, teknik ini menggunakan array bit untuk mencatat apakah blok penyimpanan kosong atau terisi. Setiap bit merepresentasikan satu blok di media penyimpanan. Cara kerjanya ada 2. Jika suatu blok kosong, maka bitnya ternilai 0. Jika bloknya tersebut telah digunakan atau terisi, maka bitnya bernilai 1. Contohnya, jika ada 8 blok penyimpanan dan bit vektornya adalah 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, maka blok 0, 2, 2, 5, dan 6 masih kosong. Berikut ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, akses cepat karena sistem bisa langsung melihat status blok melalui bit. Kekurangannya ada 2, memerlukan ruang tambahan di memori untuk menyimpan bit vektor ini. Tidak efisien jika jumlah blok sangat besar karena bit vektor bisa menjadi panjang. Yang kedua ada teknik linked list. Dalam teknik ini, setiap blok kosong menyimpan pointer atau penunjuk ke blok kosong berikutnya, membentuk struktur seperti rantai atau linked list. Cara kerjanya ada 2. Yang pertama, hanya blok pertama yang perlu diketahui oleh sistem. Yang kedua, setiap blok kosong menyimpan alamat blok kosong berikutnya di bagian awal atau akhir blok. Contohnya, jika blok 1 kosong dan menunjukkan ke blok 3 dan blok 3 menunjuk ke blok 6, maka sistem hanya perlu tahu alamat blok pertama dan sisanya bisa dilacak secara berantai. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, tidak perlu ruang terpisah untuk mencatat blok kosong karena informasi disimpan langsung di blok itu sendiri. Kekurangannya kedua, jika satu blok kosong rusak, pointer di dalamnya ikut hilang sehingga sistem tidak bisa melacak blok-blok kosong lainnya. Yang kedua, akses lebih lambat dibanding bit vektor karena harus membaca blok satu persatu. Yang ketiga ada teknik grouping. Teknik grouping adalah blok kosong pertama menyimpan daftar alamat blok kosong lainnya. Cocok untuk blok kosong yang tersebar pencarian cepat karena langsung menunjuk banyak blok. Yang keempat ada teknik counting. Manfaat blok kosong dalam bentuk pasangan. Blok awal jumlah blok. Efisien untuk blok kosong yang berurutan, hemat ruang pencatatan. Perbandingan aspek grouping dan counting adalah cara kerja menyimpan daftar alamat blok atau menyimpan blok awal dan jumlah blok. Efisiensi ruang, kurang efisien, lebih efisien untuk blok berurutan. Kecepatan cepat dalam pencarian langsung, cepat jika blok kosong berurutan. Cocok untuk blok kosong tersebar atau blok kosong berurutan. Oke, kemudian alokasi berurut. Apa sih alokasi berurut? Alokasi berurut adalah metode penyimpanan di file di mana seluruh isi file diletakkan dalam blok-blok yang bersebelahan secara fisik di memori atau di hard disk. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu pertama, sistem akan mencari blok yang kosong, kemudian sebagai blok berurutan dan cukup besar untuk menampung seluruh isi file. Kemudian setelah blok ditemukan, semua bagian file disimpan di blok-blok tersebut secara berurutan. Kemudian informasi lokasi file disimpan dalam direktori file tipe pertama, nama file, blok awal, kemudian jumlah blok atau panjang file. Oke, kemudian dapat langkah-langkah yaitu pertama, permintaan penyimpanan file, kedua, pencarian blok kosong, kemudian alokasi blok, kemudian pencatatan di direktori, 5, proses akses file, kemudian alokasi berantai. Metode penyimpanan file di mana blok-blok file tidak perlu berada berurutan. File disimpan di blok kosong secara tersebar. Lalu setiap blok menyimpan alamat atau pointer ke blok-blok berikutnya. Cara kerja dari alokasi berantai yaitu pertama, mencari blok kosong.
Untuk file, setiap file ingin disimpan sistem mencari blok-blok kosong mana saja yang tersedia meskipun tidak bersebelahan. Kemudian ada penyambungan blok, kemudian terdapat penyimpanan informasi, dan kemudian akhir file. Contoh dari gambar yaitu file zip dimulai dari blok 9, lalu lompat ke 18, lalu ke 1 dan seterusnya hingga berakhir di blok 25. Semua blok tersebut terhubung melalui pointer meskipun petanya tidak bersebelahan. Dari alokasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihannya yaitu fleksibel karena file bisa disimpan di mana saja, tidak perlu blok berurutan. Kemudian tidak menimbulkan fragmentasi eksternal. Namun memiliki kekurangan yaitu akses acak lambat karena harus membaca dari awal lalu mengikuti rantai blok satu persatu. Kemudian jika pointer rusak atau hilang, maka file bisa tidak terbaca sebagian. Alokasi berindex. Alokasi berindex adalah satu sistem operasi blok khusus untuk mencatat blok yang berisi disebut blok indeks disimpan di direktori. Selanjutnya, proteksi dan bagi pakai file. Mekanisme proteksi file dengan password. Proteksi ini dilakukan dengan memberikan password untuk setiap file yang disimpan. Proteksi file dengan list atau daftar control list. Akses control list. 1. Proteksi dilakukan dengan membuat suatu daftar kontrol akses untuk setiap file dan disimpan pada repository. Dan yang terakhir, backup dan recovery. Sistem operasi ini bertujuan untuk pemeriksaan konsisten data. Sistem operasi memeriksa setiap file apakah terjadi kerusakan file atau tidak. Kedua, backup dan pemulihan file. Backup adalah penyalinan file ke media penyimpanan lain sebagai cadangan dan dilakukan sebagai pemulihan file jika terjadi kerusakan file. Cukup sekian penjelasan kami tentang materi manajemen file 2. Ada kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.